Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mauzu kajian kita kali ini adalah bagaimana kita mensterilkan kehidupan sebuah rumah tangga dan bagaimana kiat-kiat solusinya kalau ada persoalan di dalam sebuah keluarga. Seperti kita mengetahui bahwa hidup manusia ini hanya dalam 3 tahapan. Yang pertama dia lahir, yang kedua dia menikah, dan yang ketiga dia mati. Rasulullah sendiri mengingatkan dan memberi wasiat kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijab. Wahai para pemuda, apabila kamu sudah sanggup untuk menikah, artinya menyiapkan ba'ah. Ba'ah di sini baik kematangan dalam berpikir, kesanggupan menyiapkan nafkah mas kawin, itu disebut dengan ba'ah di dalam hadis. Kalau ini sudah ada, hendaklah kamu menikah. Falyatazawwaj. Untuk apa menikah? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Yang pertama manfaatnya adalah itu untuk merendahkan pandangan, memejamkan pandangan. Kalau belum menikah, itu matanya akan kesana kemari, melihat tanpa batas. Tapi ketika seseorang sudah menikah, itu yang dia lihat adalah istrinya sendiri di rumah. Yang kedua, itu mensterilkan, membatasi hawa nafsu, gejolak hawa nafsu. Bagi orang yang belum mampu untuk menikah, kata Rasulullah, hendaklah berpuasa. Karena dengan puasa itu jadi benteng, mensterilkan, membatasi gejolak hawa nafsu itu. Dengan demikian, maka kalau kita lihat banyak orang-orang yang sudah melangsungkan pernikahan, tapi kadang-kadang usia pernikahan itu tidak bertahan lama karena mungkin dipengaruhi oleh beberapa sebab, faktor. Misalnya tidak ada kesabaran dalam rumah tangga. Seorang istri ketika dia sudah memiliki suami, dia harus melihat siapa suaminya, apa kerja suaminya, berapa penghasilan suaminya. Tapi kalau ini seorang istri tidak sabar, dia akan minta di luar batas kemampuan suami. Inilah yang membuat dampak-dampak negatif di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya dalam rumah tangga itu harus ada tabadulun nasihah, saling memberi nasihat. Kalau suami ada keliru, istri yang memberi nasihat kepada suaminya. Tapi kalau istri yang salah khilaf, adalah suaminya yang mengingatkan istrinya. Yang kedua, harus ada tabadul musyawarah. Ada musyawarah dalam sebuah keluarga. Jangan over, ya. Jangan super. Kata suami, akulah suami. Kata istri, akulah istri. Tapi kalau ada yang berbeda, itu harus dibawa ke musyawarah, mufakat, bagaimana solusi yang terbaik kalau ada pandangan-pandangan yang tidak
selaras dalam mengayunkan bahtera rumah tangga. Inilah yang memberikan sebuah kata kunci bahwa kalau rumah tangga itu seia sekata, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, insya Allah rumah tangga itu selalu dia harmonis. Tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, tentu bisa diselesaikan secara berdua. Maka dalam Al-Quran dikatakan ada 3 prinsip komitmen yang harus dibangun dalam setiap hidup rumah tangga. Yang pertama sakinah. Ada rasa kebahagiaan ya, antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Itulah sakinah. Bahagia itu kan bukan pada rumah yang besar, bertingkat, tapi bahagia itu adalah ada di hati. Walaupun kita makan satu piring berdua, makan tidak seperti orang-orang yang diberi karunia yang lebih, tapi dia menikmati apa yang dia dapatkan hari ini. Itu kebahagiaan. Yang kedua ada mawaddah, saling cinta mencintai antara suami istri. Jadi begitu Allah memberikan tuntunan kepada kita supaya rumah tangga ini tetap dia langgeng, harmonis, bertahan. Dan yang ketiga baru nanti ada rahmah dan kasih sayang. Kasih sayang ini tentu harus dimulai dari suami istri, tentu akan dicurah rahmat oleh Allah dari langit kepada rumah tangga itu. Yang terakhir, saya kira bagaimana rumah tangga itu harus dibangun dalam suasana spiritual. Jadi harmonis, dibarengi dengan spirit salat yang disiplin, membaca Al-Quran, saling harga menghargai, tabalut taufir. Insya Allah rumah tangga itu walaupun ada persoalan, problem, itu akan bisa diatasi secara bersama. Mudah-mudahan yang muda-muda, yang masih muda belia itu mempersiapkan rumah tangga dengan baik, mencari jodoh yang beragama, yang berakhlak. Insya Allah kata Rasulullah, rumah tangga itu akan harmonis, bahagia, bertahan walaupun badai seperti laut, tidak pernah dia tidak bergelombang. Sekalipun rumah tangga badai bergelombang, tapi kalau dia ada 3 hal komitmen ini, insya Allah rumah tangganya akan selalu bahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.